itu saya pikir-pikir kalau kita ngurus perkara orang lain berarti secara nggak langsung masuk kita terjun ke perkara orang lain ya. Akhirnya capek juga. Akhirnya saya dari nol saya langsung memberanikan diri langsung mengambil tawaran. Awalnya itu sebagai suplai sumber daya manusia yang ada di tambang. Saya masuk itu 2017. Mau sampai kapan masuk atau suplai sumber daya manusia aja. Akhirnya saya beranikan diri buat investasi dump truck. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Kali ini Berani Beda tampil masih berkolaborasi dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, cabang Jakarta Selatan. Dan saat ini saya bersama seorang pengusaha muda yang keren banget, jago main bola, dan luar biasa bisnisnya. Bang Yasser, apa kabar? Baik. Tertua. Sehat ya? Sehat. Boleh agak sedikit dekat dengan boleh. Nah, boleh nggak diperkenalkan dulu nih ke teman-teman, Bang Yasser, nama panggilannya Yasser, nama panjangnya? Iya. Makasih banyak Ketua Bang Fidel udah diundang sini. Nama saya Rizal Yassir, sebetulnya Yassir. Yassir sebenarnya Yassir. Tapi biasa dipanggil di teman-teman dari SMP, SMA dengan sebutannya Yasser. Oh oke. Sebenarnya itu Yassir, Rizal Yassir. Okay. Apa ya, beda sebutan aja ya. Yassir jadi dipanggilnya mungkin lebih mudah jadi Yasser gitu ya. Nah, akhirnya sampai sekarang juga terbiasa dengan sebutan Yasser untuk panggilannya. Sekarang berarti hari-hari itu sibuknya? Untuk kesibukan saat ini kita kerja. Kebetulan saya sebagai direktur di salah satu perusahaan. Memang perusahaannya dulu awal mula berawal dari keluarga sebetulnya perusahaan. Berawal dari keluarga di bidang outsourcing. Oh, outsourcing awalnya. Tapi untuk pengembangannya akhirnya saya kembangkan ke bidang mining kontraktor. Jadi ada dua cabang usaha saat ini. Dengan satu perusahaan ada di outsourcing dan satu lagi di bidang Encon. Jadi ada satu nama, ada dua legalitas. Jadi sebelum ke arah sana, boleh nggak kita kenalan lebih dalam dulu tuh? Awalnya tuh sekolahnya di mana sih? SD-nya, SMP-nya? Dulu kebetulan saya ini lahir di Jakarta Selatan. Sampai saat ini. Lahir Jakarta Selatan loh ini guys. Walaupun kita sama-sama berewokan nih, lahirnya Jakarta Selatan. Sampai saat ini juga akhirnya kita masuk di HIPMI Jakarta Selatan. SD dari SMP, SMA juga ada di Jakarta Selatan juga. Waktu yang masih masuk di Kecamatan Pesanggerahan. Wow. Apa namanya? Apa tuh? Mungkin macam sekolah negeri kah atau swasta kah? Jadi di SD ini saya masuk di SD Islam. SD Islam di Darun Najah namanya. Darun Najah itu salah satu yang cukup terkenal tuh. Ya kan? Darun Najah ada madrasahnya kalau nggak salah, ya kan? Nah, lalu lanjut SD, SMP, SMA. Setelah SD saya lanjut di SMP di Darun Najah juga, lalu berganti nama menjadi An-Najah, ya. Menjadi An-Najah. Lalu saya kuliah saya mengambil Fakultas Hukum di Universitas Nasional. Di UNAS. Di Pejaten. Nah, boleh nggak diceritain awal mulainya sampai akhirnya berbisnis di bidang yang sekarang? Jadi awal mula setelah lulus ini saya ada di Fakultas Hukum, bidang saya di Fakultas Hukum. Saya mengambil khususan di bidang advokat. Sebenarnya advokat ya? Awalnya advokat sebagai pengacara. Sudah sejak 2013 dengan dinamika ya di pengacara, akhirnya ketemu teman-teman lah, networking yang ada di bidang hukum juga. Setelah itu saya pikir-pikir kalau kita gimana ya ngurus perkara orang lain atau kita masuk ke dalam perkara orang lain gitu ya, kita
berarti secara nggak langsung masuk kita terjun ke perkara orang lain ya pada saat kita membantu orang lain itu untuk menangani sebuah kasus. Akhirnya capek juga. Akhirnya saya pada saat pengacara itu saya sambil bantu keluarga sebetulnya. Jadi double job lah ya. Sambil bekerja sambil di usaha. Nah, sambil bantu keluarga. Sejak kuliah sebetulnya saya bantu keluarga. Setelah itu outsourcing ini memang perkembangannya juga gimana ya? Dinamika luar biasa juga lah ya semua dengan pengacara. Tapi akhirnya saya ada challenge buat masuk ke dalam dunia tambang. Dunia mining. Itu dari teman saya advokat juga sih itu ya. Akhirnya saya dari nol saya langsung kemudian penggradiran diri langsung mengambil awara-awara. Itu awalnya sebagai supply sumber daya manusia yang ada di tambang. Supply sumber daya manusia yang ada di perusahaan tambang. Jadi operatornya, drivernya. Awalnya dari situ. Akhirnya saya beranikan diri ke Sulawesi Tengah di Morowali. Saat ini Morowali kan sebagai objek vital nasional ya, luar biasa lah, bagus lah untuk hilirisasi dan dinamika politiknya juga luar biasa bagus sekali di sana ya. Banyak sekali konflik dan lain-lain di sana ya. Akhirnya saya masuk ke dunia mining. Mining awalnya dari pengadaan operator, pengadaan sumber daya manusia. Sampai di 2021 saya dikasih, itu saya masuk itu 2017 untuk masuk ke Morowali. Setelah itu saya di tahun 2021 saya dikasih challenge lagi. Perusahaan saya namanya MKS, singkat ya, kepanjangannya Mahkota Karisma Sejahtera. MKS mau sampai kapan masuk atau supply sumber daya manusia aja. Cobalah challenge lainnya. Di challenge lah. Akhirnya saya beranikan diri buat investasi dump truck. Jadi untuk proses hauling dari pit dari gunung tambang itu, dari pit tambang ke stockpile itu pengangkutan lah atau ke pabrik langsung. Tuh. Nah dari situ kami sampai sekarang ini masih eksis. Yang besarnya di Morowali itu. Kebetulan konsesinya milik PT Bintang 8 Mineral. Jadi saat ini saya di situ aja. Nah, kalau sebagai seorang direktur yang masih usianya masih tergolong cukup muda, gimana sih mengelola yang mungkin orang-orang yang di lapangan itu bisa dibilang ada yang sudah lebih senior, sudah lebih tua, gimana cara Bang Yasser nih mengelolanya? Iya, kalau kita bicara sumber daya manusia, bicara perusahaan yang ada di tambang, dinamikanya atau konfliknya besar sekali yang tadi saya bilang ya. Jadi betul-betul kompleks lah ya, banyak problem. Apalagi kita masuk ke dunia mining, yang memang problem itu banyak problem operasional. Apalagi sudah masuk ke suku, ke sumber daya manusia yang macam-macam lah orangnya gitu ya. Nah, untuk saya prosesnya adalah supaya saya bisa tidak menggurui, saya dengan usia masih muda saya bisa belajar banyak, intinya belajar banyak dari semua orang, dari karyawan saya, dari yang ada di atas saya, dan saya mengalir aja di sana. Yang penting saya tetap ikhtiar, tetap usaha, dan coba berjuang nih supaya semakin besar gimana caranya perusahaan ini. Jadi saya selalu memikirkan ke depannya seperti apa, akan gimana ya. Itu. Jadi ya dari tahun 2017 itu betul-betul saya masuk ke dunia mining itu ya, dinamikanya kompleks sekali untuk masalah-masalah yang ada di dalam. Masalah-masalah yang ada. Menarik. Nah, boleh nggak diceritain sedikit bedanya dulu saat menjadi seorang karyawan, bekerja di law firm atau lalu sekarang menjadi seorang direktur? Apa aja nih dinamika dan suka dukanya? Betul. Balik lagi ke semua ini kan ada tanggung jawabnya masing-masing. Karyawan kita harus tanggung jawab ke pimpinan dan ke perusahaan juga. Di direktur pun saya harus bertanggung jawab ke perusahaan dan ke karyawan. Suka dukanya pasti banyak ya perjuangannya. Kalau di dunia dulu yang kita sebagai karyawan pengacara kita ikut di law firm, dukanya banyak, sukanya juga banyak.
yang poinnya adalah kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang pada saat kita kerja dengan tanggung jawab seperti apa, supaya semua tidak kecewa, supaya kita bisa mengemban amanah ini seperti apa gitu ya. Yang inti kita harus tanggung jawab, balik lagi itu sih. Pada saat kita sudah tanggung jawab, semua kan yang ngatur sudah ada nih ya. Jadi ikhtiar aja ke depan. Nah, suka dukanya pasti banyak sekali. Sukanya ya dengan kita mendapatkan profit, dengan kita mendapatkan keuntungan, dengan kita mendapatkan project, itu suka yang diterima pada saat saya sebagai pemilik perusahaan. Boleh tahu nggak, boleh diceritain nggak? Karena ini kan beberapa proyeknya itu ada di luar Pulau Jawa, di luar Jakarta dan cukup jauh di daerah Sulawesi. Itu gimana tuh memanage? Apakah cukup hanya dengan telepon atau bagaimana? Balik lagi ke masalah monitoring ya. Itu monitoring ya. Kalau monitoring itu memang dalam hal ini kami ada PJO di sana, penanggung jawab. Penanggung jawab, ada direktur operasional juga yang langsung direct ke saya. Tapi yang namanya kita investasi besar di sana, jadi sebulan sekali saya pasti turun langsung untuk kontrol anak-anak, kontrol karyawan di sana, alat-alatnya pada di sana, dan perkembangan gimana perkembangannya bagus apa tidaknya. Itu sih. Wow, menarik. Sebenarnya ini kalau kita ulik atau kita diskusi akan panjang banget. Cuman saya ingin bergeser sedikit. Nih Bang Yasser nih cukup aktif banget di dunia olahraga sepak bola. Siapa sih tim favoritnya? Kalau di tim Liga Inggris saya ada Arsenal. Wih, sama nih, saya Arsenal. Ada yang ya di belakang sana ada yang tos dulu dong. Arsenal gitu. Jadi ternyata sesama Arsenal mania. Gunners. The Gunners mulai dari kapan semuanya? Kuliah 2012. Oh oke. Jadi masih zaman AIS kita ikut AIS. Arsenal Indonesia kan. Oh, Arsenal Indonesia ini gini-gini sempat ikut Arsenal Indonesia. Jago banget nih main bolanya nih. Bisa hampir seminggu berapa kali? Oh, kalau bola kebetulan saya itu backgroundnya dulu dari kecil saya ikut SSB. Oh, sudah sempat ikut SSB dari kecil. Sekolah bola dulu di Tangerang lah, saya ikut sekolah bola Tangerang, terus masuk ke turnamen sampai sekarang sebetulnya masih aktif di turnamen, tapi ikutnya saat ini turnamen open. Bahasanya kalau di masyarakat itu tarkam. Jadi pemain tarkam nih guys. Saat ini tarkam, jadi udah nggak bisa masuk ke profesional, masuk ke tarkam. Oh gitu. Betul. Jadi apa yang membedakan pelatihan yang dilakukan oleh SSB lokal dengan yang selevel Arsenal Indonesia? Oh, dengan SSB lokal dengan Arsenal Indonesia. Kalau SSB hampir sama sih ya metodenya ya. Jadi metodenya balik lagi. Kita ini ikut kiblat mana? Mereka punya dasarnya masing-masing, dasar teorinya. Dengan Indonesia apa, dengan Arsenal mungkin masih ikutnya di kiblat yang ada di Inggris. Jadi balik lagi dasarnya semua punya dasarnya. Bagus semua. Di Indonesia punya filosofi bermain yang beda, Arsenal juga punya filosofi. Sempat berapa lama kalau boleh tahu? Kalau di SSB dari kecil saya. Dari umur 5 tahun, 6 tahun? Dari SD lah. Dari SD lah ya. 5 kelas 4 itu udah main. Sudah mulai main. Jadi sudah berapa turnamen sebenarnya yang diikuti? Kalau sudah beberapa turnamen kita udah nggak tahu ya berapa ya. Dan lebih dari 10 ya. Ini udah apa? Cedera paling parah tuh apa? Cedera alhamdulillah sih sampai sejauh ini dan jangan sampai ya. Yang paling parah jangan sampai. Paling engkel aja sih, engkel. Saat ini lutut faktor usia udah mulai di atas 30 kan, otot-otot semakin menua kan. Jadi semakin dikurangi juga lah porsi-porsi latihannya. Paling jauh di tanding di daerah mana? Kalau paling jauh saya ke Semarang, sempat main ke Bandung sering. Semarang ya paling jauh ya, turnamen di Semarang. Wow, posisinya apa kalau boleh tahu? Winger. Left
left kiri. Berarti kaki kiri? Iya, kaki Tidak? kanan. Oh kaki kanan, cuman kiri pun juga bisa dipakai. Nggak bisa sih. Tipikalnya lebih ke inside, shoot inside. Oh oke. Cut inside Nah, saya. boleh nggak sih di-share apa sih hal-hal positif? Kenapa sih olahraga tuh bisa memberikan hal positif untuk hidup kita? Betul. Kalau menurut saya olahraga itu dari semua yang paling utama, paling penting juga ya. Paling utama juga ya. Salah satu hal yang utama lah ya. Betul, salah satu hal yang utama. Karena pada saat badan kita sehat, semua apapun bisa kita lakukan, termasuk usaha. Termasuk kita akan bekerja, kita punya perusahaan. Pada saat kita olahraga, badan akan sehat. Iya. Nah, seperti itu sih. Oh, oke. Jadi kalau di olahraga tuh ada apa? Mensana el corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, di dalam jiwa yang Jiwa yang kuat, terdapat tubuh yang sehat. tubuh yang sehat. Nah, gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya ini kalau kita mau diskusi banyak banget. Cuman mungkin kita tutup sampai saat ini ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, nah pengen diskusi dengan Bang Yaser, bisa follow kemana? Follow ke Instagram mungkin. Instagramnya yaitu Yaser RZL. Yaser RZL. Buat yang senang main bola bisa follow IG-nya Bang Yaser juga. Dan jangan lupa untuk di follow, subscribe, like, comment, share. Dan kita akan buatkan episode-episode berikutnya bersama dengan pengusaha yang luar biasa. Kita tutup. Terima kasih banyak. And have a good day. Terima kasih.